Jumat Agung. Jumat Agung adalah bercerita kisah nyata di mana Yesus sedang atau sudah membuktikan cintanya kepada manusia. Amin. Kita sangat bersyukur bahwa di dalam kehidupan ini hanya ada satu peristiwa yang pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi untuk kedua kalinya. Dan ini pernah terjadi sekali dan digenapi, amin. Dan dinyatakan bagi setiap orang percaya yang tahu dan meyakini dalam kehidupannya mengenai pengorbanan dan penebusan Tuhan Yesus untuk setiap orang percaya. Dan yang lebih hebatnya, tidak ada manusia yang seperti seorang yang ada di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang merelakan dirinya untuk mau menjadikan dirinya korban untuk penebusan kita semua manusia. Warga kerajaan sorga. Ini semua karena saudara dikasihi oleh Tuhan. Ini semua karena saudara dicintai oleh Tuhan. Saudara adalah bagian dari DNA-nya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak mau membuang saudara karena saudara melakukan dosa. Dia lakukan di kayu salib supaya saudara bisa kembali kepada pelukan Bapa di sorga. Supaya saudara bisa kembali hidup dalam rancangan yang Tuhan sudah setting sejak awal, yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Dan Tuhan mau kita menerima keselamatan. Seperti yang dahulu sebelumnya sudah disetting di dalam hidup manusia adalah keselamatan. Bukan musibah atau kecelakaan. Oleh karena itu, semua karena kasih karunia. Semua yang Tuhan lakukan karena kasih karunia. Amin. Next. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma saudara dan saya karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, sekarang saya mau nanya sama kita semua. Baru tahun ini mungkin ya, kita adakan Jumat Agung. Biasanya kita ibadah padang, waktu itu ya beberapa kali ya. Ibadah padang artinya di outdoor gitu ya, entah di Bogor, di Bandung, kita bawa beberapa bis, kita jalan ke sana. Tapi hari ini, tahun ini kita menikmati di rumah Tuhan, di rumah ibadah untuk Jumat Agung. Nah, warga kerajaan sorga, kenapa Yesus harus mati menebus saudara dan saya? Kenapa Yesus itu harus mati untuk menebus manusia? Kenapa Yesus harus mati menebus saudara? Kita harus pahami bahwa Yesus itu adalah raja. Dan raja itu adalah raja yang adil. Amin. Surga dan neraka adalah sama-sama tempat kehidupan kekal. Kita harus pahami ini ya. Surga dan neraka adalah tempat sama-sama kehidupan kekekalan. Dan manusia diciptakan oleh Tuhan bukan untuk berada di tempat yang satu lagi, yaitu neraka, tetapi tempat kerajaan surga. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan ada bagian yang tidak akan pernah binasa. Oleh karena itu Tuhan menciptakan yang namanya surga dan neraka. Tetapi neraka sebenarnya diciptakan bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan antek-anteknya. Pada waktunya dia akan masuk dalam penghukuman kekal. Tapi inilah yang terjadi kenyataannya, bahwa iblis tidak mau hanya iblis dan antek-anteknya masuk dalam penghukuman kekal di neraka. Dia mau mencari teman-teman untuk bisa
masuk dalam tempat kehidupan kekal di neraka. Apakah saudara mau? Kita harus kembali bahwa Tuhan ini sengaja menciptakan surga untuk manusia ciptaannya yang spesial itu, yaitu saudara dan saya. Amin. Dan ini rancangannya Tuhan. Dia mau kita menempati kehidupan kekal. Karena di dalam diri kita ada unsur yang tidak akan pernah binasa, yaitu roh. Jangan, firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ini arahannya Tuhan, arahannya Raja. Di dalam bangku pemerintahan dia bilang ini, hai suami istri, jangan kau merupakan pasangan yang tidak seimbang. Artinya apa? Bukan kau berbeda agama, tetapi imanmu harus seimbang. Istri baca firman Tuhan, suami berdoa, istri harus, suami gereja, istri harus masak di rumah. Warga kerajaan sorga, ini pesan Tuhan yang harus saya katakan buat kita semua. Kalau itu ada, maka firman Tuhan dalam Mazmur bilang begini, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kerukunan, bak urapan di kepala harum, yang berjanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah dipintakan Tuhan apa? Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Apa? Oh betapa indahnya, betapa indahnya kalau ada keseimbangan. Amin, ada kerukunan. Karena Tuhan akan memerintahkan berkatnya hadir dalam keluarga kita. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Jadi suami istri kalau marah jangan lama-lama. Amin. Amin. Amin, istri-istri. Istri-istri, amin. Amin. Suami-suami, amin. Lebih baik istri itu cerewet apa diem? Kalau sudah diem, semua suami harus sendiri loh geraknya loh. Ayo, buat istri sama suami itu rukun, supaya berkat itu Tuhan turun. Amin. Warga kerajaan sorga. Raja itu adil, Tuhan itu adil. Karena Allah itu adil memegang firman-Nya, yakni barang siapa berdosa, dia harus dihukum. Dihukum mati dan masuk neraka. Walaupun Tuhan ini enggak ikhlas, enggak tega, tetapi Tuhan itu adalah Raja, dia punya hukum-hukum, dia punya undang-undang. Mungkin pas saat dia manusia yang berdosa itu sudah dibilangin berulang-ulang masih berdosa. Akhirnya dalam hati Tuhan tuh gak tega, tetapi hukum itu yang harus berkata adil. Maaf, kamu masuk ke dalam tempat kekekalan satu lagi. Lalu yang kedua, setelah Raja itu adil, Raja itu adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Tuhan itu adalah kasih. Kenapa Tuhan harus berada di kayu salib? Karena Tuhan adalah kasih. Kalau kita mengetahui, kita bisa merasakan Tuhan itu kasih. Kau akan menjaga kasih itu, kasih dalam dirimu, kasih Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 silakan. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Allah yang adalah kasih, Tuhan yang adalah kasih. Sehingga Tuhan berinisiatif, karena Tuhan itu adalah sama dengan kasih, dia otomatis berinisiatif bukan untuk menghukum dan memusnahkan manusia yang berdosa, tapi dia berinisiatif mengirim melalui hubungan Bapa dengan anak. Amin. Kita adalah anak-anaknya Tuhan, amin. Karena hubungan antara kita dengan Tuhan adalah hubungan keluarga. Oleh sebab itu orang-orang Kristen, orang percaya, seharusnya hubungan sama Tuhan ini lebih dekat. Amin. Kita nggak usah teriak-teriak, pakai speaker. Bapa, biarkan aku berjalan bersamamu hari ini. Aktivitasku dalam kuliah, pekerjaan, usaha, dagang aku hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka semua berkat-berkat Tuhan. Perlindungan Tuhan turun atas suamiku, istriku, anak-anakku, semuanya. Bapa bersama dengan aku. Amin. Oleh karena itu Tuhan atau Bapa mengirimkan yang namanya sebutannya anak, yaitu Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak akan pernah binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, satu hal yang kita perlu banggakan bahwa definisi seorang Tuhan adalah kasih. Amin. Kita punya Tuhan yang definisinya adalah love atau kasih. Artinya bahwa seberapa besar dosa manusia, namun Tuhan tetap datang hadir kepada kita. Untuk mau menolong kita, untuk mau menyelamatkan kita, amin. Artinya kita ini tidak akan pernah dibiarkan untuk binasa. Dan akhirnya masuk dalam tempat kekekalan penghukuman yang adalah neraka. Dan Tuhan sangat-sangat tidak tega kalau kita masuk dalam ke tempat kehidupan kekekalan yang sebenarnya Tuhan bukan ciptakan untuk manusia, yaitu di neraka itu. Oleh karena itu ia sendiri mengatakan, yang tadi kita sama-sama Yohanes 3 ayat 16 mengatakan gimana? Karena begitu besar kasih Tuhan, amin. Setiap orang yang percaya gak bakal masuk dalam penghukuman kekal, gak bakal masuk ke dalam neraka, melainkan beroleh kehidupan yang satu lagi, yaitu kehidupan kekal, amin. Kita ini sama dengan Tuhan memiliki yang namanya DNA Tuhan. Oleh karena itu Tuhan otomatis langsung siap menolong seperti Bapa sayang sama anaknya. Kalau anak kita sedang mengalami musibah, kesalahan, mungkin kita sebagai orang tua bisa marah. Tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, kita pasti menolong anak kita, amin. Kita menerima anak kita di tengah kesalahan, amin. Betul bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun dia salah, itu yang dilakukan Tuhan sama kita. Dia kirim anak sulung, dan kita ini anak-anak adik-adiknya semua ditolongin sama Tuhan Yesus. Amin. Tolongin adik-adik kamu semua nih, biar mereka aku tebus. Kita selamatkan, supaya jangan masuk ke dalam tempat kehidupan kekal di neraka. Amin. Karena di dalam diri kita ada DNA-nya Tuhan. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya Tuhan. Menurut gambar, kita ini punya kemampuan, punya kekuatan, punya kuasa sama seperti Tuhan. Bicara gambar, bicara seperti itu. Kalau bicara rupa, kita punya karakter Tuhan di dalam diri kita. Rupa-rupanya ya, anak ini mirip sama bapaknya. Rupa-rupanya ya, ngomong ini kalem-kalemnya mirip sama mamanya sama papanya.
Kita juga seperti itu, rupa-rupanya kita ini penuh kasih. Kita ini bisa sabar seperti Bapaknya, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Warga kerajaan sorga. Dan karena kita punya DNA Tuhan, makanya Tuhan itu harus turun dari pusat pemerintahan kerajaan sorga untuk datang membela dan mau menebus kita semua. Salib. Amin. Tuhan mau setiap manusia memahami dan menerima penebusan ini. Amin. Tuhan mau saudara memahami dan menerima arti penebusan ini. Supaya akhirnya bisa kembali dalam sebuah kehidupan yang seperti semula tanpa ada jarak kita sama Tuhan. Dekat. Kita ini bukan pengemis-pengemis surga. Kalau doa kita masih pengemis surga, kita ada jarak berarti sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan Bapa dan Anak. Amin. Tuhan, kejauhan. Hubungan kita adalah Bapa sama Anak. Bapa, aku ambil berkat-Mu hari ini. Yang sudah Kau sediakan bagiku. Aku ambil berkat bagi anak-anakku yang Kau titipkan buat aku. Di dalam sekolah, aku ambil berkat untuk suamiku yang kerja. Omset, orderan di customer, Tuhan datangkan. Bapak, aku ambil berkat yang sudah Kau sediakan. Dan Tuhan, tolong, melas-melas. Kita ini bukan pengemis. Kita ini bukan orang buangan sorga. Kita ini hubungan kita Bapa dan Anak. Cara berdoa kita harus diubah, amin. Karena itu doa model kerajaan sorga harus diterapkan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saudara mengerti doa model kerajaan sorga yang sudah ada kelas nih, kita udah berapa kelas di sini? 2 kelas ya, angkatan kedua ya. Nanti angkatan ketiga akan dibuat lagi di tempat ini. Doa model kerajaan sorga. Cara berdoa kita sangat harus berbeda dengan orang-orang Kristen pada umumnya. Amin. Departemen Diklat siap buka ya. Formulir nanti siap dibagikan ya. Gaya kita berdua beda. Membuka pintu berkat. Mengambil berkat. Bukan melas-melas. Amin. Kita ini murid-murid kerajaan sorga. Amin. Warga kerajaan sorga. Kita akan lihat kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, apa sih hasilnya yang dilakukan Yesus untuk kita semua. Hasil dari penebusan, pembenaran yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Apa hasilnya? Warga kerajaan sorga. Kita harus butuh hasil. Kita harus tahu hasilnya. Kenapa Yesus menebus kita? Menurut saudara, Yesus di kayu salib hanya menebus dosa kita saja. Ada hal yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ada hal yang jauh lebih besar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga, kita mau dengar, kita mau alami bersama hasil dari penebusan yang Yesus lakukan. Yang pertama, kita telah dibenarkan oleh darahnya dan so pasti kita diselamatkan. Masih 3-4 orang. Saya ulang lagi. Kita lagi ya. Itu gabungan kita dan telah mungkin ya. Bisa aja pendeta ya, udah salah-salah aja.
Kita telah dibenarkan oleh darahnya. So pasti kalau kita dibenarkan, kita juga include diselamatkan. Amin. Nah itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Warga kerajaan sorga. Apakah kita tahu bahwa kita warga kerajaan sorga? Apakah cuma jawab doang warga kerajaan sorga? Yes. Saya mau katakan, apakah betul saudara warga pemerintahan penduduk kerajaan sorga? Kalau saudara terhisap di gereja ini, maka target yang ada di situ, kita ada visi dan misi, ada target, itu akan dicetak di dalam diri saudara. Saudara akan kenal di mana saudara berada. Saya ini warga kerajaan sorga. Saya ini utusan kerajaan sorga. Saudara akan dilatih bagaimana mengambil berkat dengan prinsip pemerintahan kerajaan sorga. Saudara akan dilatih nilai-nilai sistem pemerintahan kerajaan sorga di dalam tubuh saudara. Saudara akan gunakan diri saudara sebagai pelayan kerajaan Tuhan yang datang di mana melayani dengan wibawa, otoritas, dan kuasa kerajaan sorga. Amin. Dan saudara hidup bukan saja hidup dengan panca indera manusia jasmani saudara, tetapi saudara bisa hidup dengan panca indera supranatural saudara. Saudara tidak hanya melihat dengan mata jasmani, tetapi saudara bisa melihat dengan mata rohani saudara. Telinga rohani saudara terbuka, dan hati saudara bisa merasakan hati Tuhan. Tiba-tiba saudara menangis, tiba-tiba saudara tertawa bersukacita. Karena apa? Panca indera manusia rohani itu dipertajam dan hidup dalam kehidupan saudara. Berapa kali dalam pelayanan Tuhan perlihatkan itu. Dan itu free buat saudara. Dan saudara bisa lakukan. Terlalu murah kalau saudara hanya bisa melihat cara jasmani. Kalau ukuran sorga, ukuran kehidupan kerajaan sorga, terlalu murah. Karena kita adalah manusia yang di dalamnya ada kandungan manusia roh. Karena itu kita harus hidupkan panca indera manusia roh kita. Amin. Mata, telinga, pendengaran, penglihatan, dan perasa. Kalau itu kita punya, kita bisa melihat dan kita bisa perintahkan berkat Tuhan turun. Semua usir setan semua. Melepaskan semua ikatan-ikatan. Amin. Dan itu ada di target GBIKHC bagi warga kerajaan sorga. Kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan di muka bumi ini. Amin. Sekali lagi saya mau tanya nih. Saudara, kayu salib membuktikan bahwa saudara sudah dibenerin, sudah dibenarkan. Saudara orang berdosa, tapi Tuhan bilang gini, aku ada di sana. Aku aja yang salah, aku aja yang berdosa. Kita ini jadi benar. Padahal kita salah, padahal kita sudah melanggar, menyimpang kepada hukum-hukum kehidupan pemerintahan kerajaan sorga. Tapi mengapa demikian? Padahal kita salah, tapi tetap dianggap benar oleh Tuhan. Saya ada alat peraga ya. Sebentar ya. Saudara melihat, inilah keberadaan kita sebenarnya. Kita ini orang yang bersalah, orang yang berdosa. Kita orang yang penuh dosa, harusnya kita. Namun karena betapa besar kasih Allah akan dunia ini, salib ini membuktikan pemindahan dari dosa kesalahan kita kepada salib. Ini yang terjadi. Karena salibmu
ada perpindahan dosa. Padahal iblis bilang, engkau ngapain hai Yesus? Manusia itu manusia yang berdosa. Kenapa kau menebus dan menanggung itu semua? Bodoh sekali kau Yesus, kata iblis. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Padahal kita berdosa. Kita begitu jahat. Tapi ini yang dia lakukan buat kita. Oh Tuhan, gak layak Tuhan. Dia lakukan semua buat kita. Kasih banyak Tuhan. Yesus yang benar, dia pindahkan kita orang benar. Oleh karena itu betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dia pindahkan dosa itu di salib. Seharusnya kita ada di sana. Tapi dia bilang, aku benarkan kau nak. Karena itu hiduplah dalam kebenaran. Aku sekarang sudah membenarkan kau semua. Kau tidak lagi orang berdosa. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayo. Amin. Apakah kita mengerti? Kalau kita memahami dan mengerti, seharusnya kita takut melakukan dosa. Karena kasih Tuhan sudah sangat besar buat kita. Oh, dosa mau datang, pergaulan, sorry, maaf aku gak bisa. Semua dosaku sudah digantikan kayu salib. Masa aku mau menyalibkan Tuhan Yesus lagi? Warga kerajaan sorga, ini yang Tuhan lakukan. Dan sekarang kita adalah orang-orang benar. Amin. Warga kerajaan sorga yang dikasihi oleh Tuhan, begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena manusia itu sudah dipilih. Tuhan lakukan itu karena manusia, kita semua sudah dipilih dari awal. Kita ini sudah memiliki identitas sebagai barisan orang-orang benar pada awalnya. Oleh karena itu Tuhan rela menebus kita, ditebus kita. Dari kesalahan dia pindahkan. Dan Tuhan tetap konsisten dan setia akan hal ini. Dan saudara adalah orang-orang benar. Amin. Oleh karena itu, Tuhan ini sengaja membenarkan saudara dan saya di hadapan iblis. Yesus mendapatkan intimidasi dan ejekan. Ngapain? Tapi Tuhan adalah kasih. Tuhan mau mengembalikan saudara menjadi orang benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena awal ide Tuhan, manusia harus masuk dalam kerajaan kehidupan kekal sorga. Dia harus konsisten lakukan ini. Amin. Walaupun iblis selalu mengintimidasi Yesus mengenai pelanggaran-pelanggaran saudara. Ngapain kau benarkan yang namanya ini, yang namanya Ernest, yang namanya ini J, A, B, C, D, F, G. Ngapain? Dia terlalu besar dosanya. Gak layak dia. Dia lakukan akhirnya di kayu salib. Dan kita semua menjadi orang-orang benar. Amin. Dan tidak ada lagi intimidasi. Karena kita sudah diubahkan. Amin. Warga kerajaan sorga. Yesus Raja menggantikan diri kita. Ia mau dihina karena kita. Ia mau dihujat menggantikan diri kita. Ia mau diludahi karena dia membela menggantikan dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang diludahi. Seharusnya kita yang ditombak. Seharusnya kita yang dicambuk, dipaku.
Seharusnya kita lihat tadi film, Yesus yang menerima itu semua. Karena kita. Tahukah saudara, arti salib itu pada waktu itu? Arti salib pada waktu itu. Salib pada zaman itu adalah disediakan bagi orang-orang yang sudah melakukan kejahatan yang paling besar, yang paling hina, yang dipandang warga-warga waktu itu, yang paling besar adalah harus disalib. Tahukah saudara, ia sengaja lakukan itu hanya karena untuk menggantikan saudara, menggantikan kita di kayu salib itu. Dan kita dibenarkan kembali, kita ada di bawah dan berkata, aku membeli kamu dengan lunas, aku membayar kamu, aku sudah membenarkan kamu walaupun kau busuk, kau rusak. Tapi aku bilang, aku pilih yang ini. Dengan penuh sukacita, Tuhan, aku tetap pilih kamu. Aku tetap pilih kamu. Tuhan tidak lihat kerusakan kamu, kesalahan kita. Tetap dengan penuh kasih. Nah, aku tetap pilih kamu. Aku tetap pilih kamu. Amin. Bagaimana perasaan saudara dipilih dengan keadaan yang tidak baik? Saudara menolak? Kita bangga. Amin. Salib itu menandakan bahwa Tuhan yang menebus, yang sudah menggantikan dosa dan kesalahan kita. Dan kita dibenarkan kembali untuk hidup masuk dalam pemerintahan kerajaan kekal. Amin. Warga kerajaan sorga. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan dibuktikan melalui penebusan Yesus di kayu salib. Dan kita sudah mendapat modal awal. Nah ini kebenaran yang harus didengarkan ya. Kita sudah dapat modal awal untuk menerima keselamatan. Namun modal awal ini harus kita jaga. Jangan sampai kita bocuan. Bokang tau. Bohwat. Apalagi? Tidak menguntungkan diri kita. Kita udah dikasih modal diubahkan jadi orang benar. Modal, katakan sama-sama modal. Saudara, kalau dikasih modal, saya tanya, yang seharusnya saudara lakukan adalah apa? Saudara mengusahakan cuan. Tuh, kalau dikasih modal, saudara harus mengusahakan supaya cuan, bukan cuan. Saudara, kalau sudah untung, saudara harus memelihara tetap untung, bukan buntung. Keselamatan yang Tuhan berikan adalah secara pasif kita terima. Menjadi orang benar, label orang benar sudah ada di dalam diri kita. Tapi ingat, kita belum menjadi orang-orang benar. Tapi kita sudah diubahkan menjadi orang benar. Ini modal awal. Amin. Paham di sini yang mengerti katakan amin. Dan ada juga keselamatan secara aktif di dalam diri kita yang harus kita usahakan supaya orang benar itu tetap menghasilkan cuan atau menjaga diri kita agar kita cuan dan tetap cuan besar sampai akhir, sampai Tuhan datang menjemput kita. Amin. Amin. Jangan biarkan diri kita bocuan atau tidak untung. Apalagi bokang tau. Artinya tidak ada kesempatan untuk bisnis atau untung di sana. Udah lu gak usah bokang tau di situ, gak usah bikin gak ada kesempatan lah. Lu gak bakal bisa sukses lah, gak bakal bisa untung lah. Begitu kan? Benar gak? Caranya bagaimana untuk mengembangkan modal orang benar ini sehingga keselamatan bisa sampai kita dapat di ujung. Warga kerajaan sorga. Dan kita harus kerjakan. Tetaplah kerjakan
keselamatanmu. Filipi 2 ayat yang ke-12. Kalau saudara mendengar kebenaran ini, saudara harus belajar melakukan. Supaya saudara cuan. Jangan bocuan, tidak untung. Ibadah kalau disertai rasa cukup, memberikan cuan yang besar. Situ 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Itu firman Tuhan sendiri yang bilang. Memang ibadah kalau disertai rasa yang cukup, hati yang cukup, memberikan keuntungan yang besar. Betul? Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan Perhatikan. takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya setia dan taat dan tekun. Bukan saat ada Paulus, bukan ada saat ada Petrus dan waktu itu. Tetapi saat nggak ada, kita harus kerjakan modal yang Tuhan sudah berikan. Amin. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan begini ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar di kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, karena itu muliakanlah Tuhan Allah. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Orang benar tidak akan menjadi benar kalau tidak menerima yang benar setiap hari. Pahami kalimat ini, saudara renungkan dan praktekkan setiap hari. Kalimat ini. Makanan orang benar adalah berita-berita yang benar. Kehidupan orang benar akan terlihat benar kalau mau membiasakan menerima yang benar dan belajar hidup benar setiap hari. Berapa banyak dalam sehari kita menerima asupan yang benar? Firman Tuhan adalah bahan utama kebenaran yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Tempat kehidupan yang Tuhan ciptakan yaitu surga, bukan neraka. Yang akan membuat orang benar menjadi orang benar yang sesungguhnya dan nyata di bumi. Kalau kita lakukan kalimat ini, kita akan menjadi orang benar, bukan kaleng-kalengan. Halo? Kita bukan orang benar, cuma label orang benar, tetapi kita tidak melakukan apa yang benar. Amin? Saudara orang benar secara label apa orang benar sungguhan? Kita semua orang benar sungguhan. Kita harus sampaikan ini, kerjakan keselamatan kita dengan benar. Amin. Apakah kita mau membawa kebenaran Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita? Ya mau boleh angkat tangan, Tuhan yang melihat. Kau siap menerima kebenaran Tuhan setiap hari. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Saya paham, saya ngerti. Saudara nggak usah bilang saya paham. Pagem saya sibuk. Pagem saya nggak ada waktu. Oh oke, nggak apa-apa. Tetapi izinkan Pagem atau saya sebagai gembala mengingatkan terus sama saudara. Karena ada kitab ulangan, waktu duduk, waktu berdiri, ingatkan firman Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan atau gembala menyampaikan berulang-ulang, saudara harus terima. Amin. Jangan risih. Kalau risih saudara mesti hadik gitu. Roh risih keluar. Roh risih keluar. Karena yang gembalaku sampaikan itu kebenaran. Yang untuk aku membuat cuan. Amin. Kebenaran Tuhan akan membuat kita. Membuat kita. Anak muda orang tua yang membuat kita. Cuan. Jangan meremehkan firman Tuhan, kata firman Tuhan. Engkau akan menanggung akibatnya. Amin. Warga kerajaan surga. Tahukah artinya kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan. Namun tidak semerta-merta
kita tiba-tiba semua pikiran kita, semua perbuatan kita benar semuanya setiap hari tanpa ada firman Tuhan. Tuhan sudah membenarkanku, sudah merubah, dosaku sudah di kayu salib, aku udah gak ada dosa. Aku gak perlu firman Tuhan setiap hari. Semerta-merta tiba-tiba pikiran kita, pikiran sorga, hati kita hati sorga, semua aktivitas kita sorga. Apakah seperti itu? Tidak semerta-merta seperti itu. Warga kerjaan sorga. Tidak, artinya setiap hari, setiap jam, setiap menit kita sudah benar karena Yesus sudah disalib gantikan dosa. Tidak seperti itu. Jangan saudara berpikir konsepnya seperti itu ya. Ini artinya bahwa sebenarnya ini yang harus membuat kita sepadan antara orang benar dan kebenaran adalah firman Tuhan. Itu sendiri dalam diri kita. Amin. Firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang bisa menjamin kita bisa hidup sebagai orang benar di muka bumi ini. Dengar ya warga kerjaan sorga, tetap fokus ke sini ya. Bagi orang dunia, firman Tuhan adalah kebodohan, betul apa enggak? Saya bicara sama teman-teman saya ya sekuler. Lu ngapain lu cerita firman Tuhan lu? Kita dianggap orang bodoh. Tetapi saudara tahu bagi saya, firman Tuhan itu adalah bahan utama. Bahan utama untuk saya bisa hidup benar secara nyata. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi bagi orang dunia, firman Tuhan adalah kebodohan. Gak usah terima firman Tuhan lah, cuma tulisan. Warga kerajaan sorga. Makanya kalau kita nggak baca firman Tuhan, maka tidak ada yang benar dalam diri kita. Halo? Kalau kita terima sedikit firman Tuhan, maka kita baru sedikit benar dalam diri kita dan lebih banyak nggak benar. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita nggak baca firman Tuhan setiap hari, nggak ada firman Tuhan setiap hari, udah jelas kita cuma label doang orang benar, tetapi kita tidak benar. Kita belum benar. Tapi kalau kita baca sedikit firman Tuhan, kita baru sedikit benarnya. Tapi banyak nggak benarnya. Halo? Pasti. Dalam aktivitas kehidupan kita banyak benarnya. Kita baca dikit doang. Tapi kalau kita banyak baca firman Tuhan dan meyakini firman Tuhan, maka kita akan hidup banyak benarnya dibanding salahnya. Amin. Amin. Kalau banyak benarnya, pasti otomatis yang salah akan semakin berkurang. Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah banyak di dalam roh, dalam firman Tuhan, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Amin. Warga kerajaan sorga, ini kebenaran yang saudara mesti pahami. Lalu yang kedua, bagaimana supaya saudara bisa hidup dalam kebenaran. Saudara akan bisa ditolong hidup dalam kebenaran, hidup dalam benar. Yang pertama adalah saudara, tadi apa saudara? Saudara harus hidup dalam kebenaran setiap hari. Baca firman Tuhannya sedikit, maka kita akan jadi orang benarnya sedikit. Banyak salahnya, ingat. Kalau nggak baca sama sekali, kita salah, nggak ada benarnya. Salah mulu. Tapi banyak firman Tuhan, benarnya banyak, salahnya sedikit, lama-lama akan ketutup. Amin. Warga kerajaan sorga, kita pahami ini ya. Yang kedua, supaya kebenaran itu tetap nyata adalah jangan kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan kamu mempergunakan, kamu udah diubah menjadi orang benar, kamu tetap melakukan dosa. Hati-hati. Melainkan kata Tuhan, caranya adalah menjadi pelayan Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain. Warga kerajaan sorga, saya bersyukur kalau saudara sini mau bersedia untuk melayani Tuhan. Karena itu adalah sebuah cara untuk kita mempertahankan kebenaran Tuhan dalam diri kita.
Tuhan memberikan cara agar kita bisa tetap fokus hidup mengejar kebenaran, yaitu dengan cara melayani Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, di gereja, di kantor, dimanapun, anggap adalah saudara adalah pelayan Tuhan. Maka saudara akan menjaga kebenaran Tuhan dalam diri saudara. Itu satu-satunya cara agar kita bisa tetap menjaga kebenaran Tuhan di dalam diri kita. Yaitu dengan bekerja menjadi pelayan kerajaan sorga dimanapun kita berada. Amin. Di dalam keluarga pasti ada nilai-nilai kebenaran yang dibangun dan harus dikerjakan. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya. Di rumah saudara pasti saudara akan membuat nilai-nilai kebenaran yang dianggap saudara benar untuk saudara lakukan, betul? Bukan untuk cuman wacana saja, tapi harus dilakukan. Saudara harus melayani papa, mama, anak-anak harus melayani, amin. Begitu juga kalau dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan seperti itu juga ada nilai-nilai. Di kantor ada hukum-hukum yang harus dikerjakan. Saudara harus melayani customer dengan baik. Saudara harus melayani bos saudara dengan baik. Hubungan saudara harus saling melayani bagian finance, admin, bagian PO, bagian gudang, bagian semuanya. Saudara harus saling terhubung. Amin. Dengan konsep kebenaran yang sudah disampaikan di kantor. Demikian juga kita sebagai orang-orang benar, amin. Setiap kebenaran Tuhan harus kita kerjakan dalam diri kita. Supaya apa? Agar ada keuntungan demi keuntungan bisa kita rasakan. Ada cuan demi cuan yang akan kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Caranya adalah kita harus menjadi pelayan Tuhan. Tuhan gak suka kita jadi penonton, serius saya harus bilang. Waktu 5.000 orang percaya Tuhan kasih makan, Tuhan Yesus tinggalin tuh 5.000 orang percaya. Yang dibawa oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan adalah hanya murid-muridnya saja. Penonton itu cuma dikasih makan, ditinggal. Karena Yesus tahu mereka cuma nyari makanan, berkat materi doang, berkat perut doang. Tapi yang diajak Tuhan adalah murid-muridnya. Saudara dan saya adalah murid-murid kerajaan Tuhan. Amin. Yang berikutnya. Hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita menerima kebenaran Tuhan, penebusan, pasti ada damai sejahtera hadir dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saudara dianggap Tuhan orang benar, saudara nggak disalahkan, saudara takut lagi nggak? Saudara cemas lagi nggak? Enggak, karena saudara bukan orang yang salah. Saudara bukan orang yang salah. Tapi kalau saudara misalnya bersalah, diintimidasi terus, apa rasanya? Lu salah, lu nggak benar, lu salah. Apa rasanya? Takut, cemas, nggak pede, betul? Tapi kalau saudara sudah dibenarkan, saudara damai, sejahtera, yang saudara rasakan, karena nggak ada kesalahan lagi. Karena kebenaran Tuhan yang fokus yang harus kita kerjakan setiap hari. Kalau kita hidup dalam dosa, menikmati dosa dan terikat oleh dosa, maka jangan heran terus intimidasi. Damai sejahtera Tuhan itu undur dari kita. Warga kerajaan sorga, kita memiliki keberanian menghampiri tahta Tuhan. Karena hanya orang-orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan yang berani menghampiri hadirat Tuhan. Amin. Kalau orang berdosa, gue gak layak ah. Gereja diem aja, gue gak layak. Kita harus kembali sama kebenaran. Akulah orang yang kau benarkan Tuhan. Aku rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Perkatakan itu. Jangan berkata, aku orang berdosa, aku gak layak ke gereja lah. Aku gak mau lagi ke gereja. Jangan, itu kerjaan iblis menipu, membohongi. Bilang sama Tuhan, Tuhan, bukankah aku orang yang sudah dibenarkan? Amin. Bilang sama Tuhan, akulah orang yang dibenarkan. Aku mau menikmati hadirat-Mu. Ikuti penyembahan pujian. Maka kau akan melihat berkat Tuhan bergerak masuk menyerap di dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Damai sejahtera adalah salah satu cara kita bisa mengenali kehendak Tuhan. Betul? Ada beberapa kejadian demi kejadian saya alami. Saya cuman ukurannya adalah damai sejahtera. Saat saya merasakan damai sejahtera, itu adalah kehendak Tuhan. Kalau belum damai sejahtera, saya belum mau. Sorry, mau kasih untung seberapa besar, kalau belum damai sejahtera, saya tidak akan pernah mau. Warga kerajaan sorga. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya,
yang Yesus lakukan hasil penebusan ini adalah beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Frederick Buechner mengatakan, grace is something you can never get but only be given. Artinya apa? Kasih karunia tidak akan pernah bisa kamu dapat. Tidak bisa kamu terima, tidak bisa kamu dapat. Tapi kasih karunia itu hanya sebuah pemberian. Seberapapun besar kekuatan kita, tidak akan pernah bisa mendapatkan kasih karunia. Karena kasih karunia itu pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Artinya begini ya. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya pasti akan mengenal kasih karunia Tuhan. Kita miskin, jadi kaya. Tuhan kaya, jadi miskin gara-gara kita. Itu kasih karunia. Lalu kita bisa disembuhkan oleh Tuhan. Itu karena pemberian. Dan saya berdoa, setiap minggu ketiga ada ibadah kesembuhan ilahi di sini. Tuhan akan berikan kasih karunia, mujizat kesembuhan. Amin. Dan saya percaya di sini, butar-butar ada datangkah? Tidak. Kita doakan ada kista itu hilang. Dan saya percaya kasih karunia itu masih diberlakukan sampai sekarang. Masih diberlakukan sampai sekarang. Saudara tidak mengharapkan kesembuhan yang masih 1, 2, 3 orang. Saudara masih mau tetap sakit. Saudara percaya mujizat kesembuhan masih ada. Itu adalah pemberian. Kasih karunia Tuhan diberlakukan bagi rumah Tuhan di tempat ini. Yang sakit menerima kesembuhan. Kasih karunia apa lagi? Yang terakhir. Sebab adalah kasih karunia jika seorang dengan sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tahukah saudara, semua manusia, orang Kristen, orang percaya dan orang yang tidak percaya, semuanya mengalami masalah, setuju? Namun yang membedakan adalah orang sekuler mencoba berharap sama dukun, sama orang, maka pasti mengecewakan. Tetapi orang-orang yang sudah dibenarkan, yang hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan, mengalami kesengsaraan, lalu kita tekun berharap sama Tuhan, dan ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Amin. Dan tahan uji akan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Siapkan video. Nah, ini adalah rangkuman kesimpulan dari khotbah pesan Tuhan hari ini. Next. Next dulu. Terakhir. Oke, hasil dari penebusan Tuhan ada 3. Yang pertama adalah kita telah dibenarkan oleh darah Yesus dan kita pasti diselamatkan. Itu yang pertama, hasil dari penebusan. Yang kedua, hidup mengalami damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Ketiga, beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita akan lihat video, boleh lampu ini aja dimatiin. Saudara, saya rindu kita setelah ibadah Jumat Agung ini, kita mengalami perubahan. Kita mengerti betapa besar kasih Tuhan. Arti salib ini kita paham bersama. Amin. Apakah kita sudah tahu bahwa penebusan itu artinya kita sudah dibenarkan? Artinya Tuhan yang menanggung semua dosa-dosa kita di kayu salib.
Salib artinya tempat orang-orang yang melanggar. Ya, yaitu seharusnya kita ada di sana. Namun ternyata Tuhan yang ada di sana menggantikan kita. Dia rela dicabik, diludahi, ditombak. Seharusnya kita yang menerima itu. Seharusnya kita yang binasa, namun kita tidak jadi binasa. Seharusnya kita masuk dalam tempat penghukuman, namun kita sekarang menerima keselamatan dan masuk dalam area pemerintahan kerajaan sorga. Yesus 33 tahun dia mempersiapkan diri di bumi. 3,5 tahun dia menyampaikan kabar sukacita. Hanya dibayar 30 keping perak dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. 3 kilometer dia memikul salib yang begitu berat dengan keadaan luka-luka. 3 paku ditancapkan di tubuhnya. Bahkan 3 liter darah dicurahkan. Berlinangan darah. 3 hari dia ada di dalam kematian. Dan hanya ada 3 kata yang dia sampaikan sama kita. Tahukah kata itu? Aku mengasihi kamu semua. Aku mengasihi kamu semua. Biar aku yang menderita. Kamu bisa kembali kepada rancanganku. Saya undang untuk kita sambil bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan.